Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, mari kita sapa kiri kanan kita, katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh berkumpul dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami dari GBI Emmanuel Revival Center Puri Dieng Malang secara streaming. Kiranya Tuhan Allah memberkati saudara dengan damai sejahtera dan sukacita. Mari pada pagi hari ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kita ada di tempat ini itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. 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 Mari katakan, Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Karena sungguh besar kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri hadapan Tuhan, mari katakan, ku ada sebagaimana ku ada ya Tuhan. Inilah setiap kami menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku
Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa. Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami. Engkau mengumpulkan setiap kami di tempat ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Saudara yang percaya katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Katakan, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, oh itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, pada semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Amin. Mari jemaat katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ya, terima sukacita surga, oh itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Oh, mari katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata. Oh, haleluya. Mari kita bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Serukan. Oh, semangatku tidak akan patah. Takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya. Oh, aku mau bersorak. Haleluya. Sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata. Sukacita sudah nyata. Amin. Dengan penuh iman katakan, sukacita. Sukacita sudah nyata penuhiku. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh saya melihat Tuhan Allah hadir dan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah Tuhan, Roh Allah sendiri memenuhi kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan biarlah setiap hari dari mulut kita keluar pujian dan ucapan syukur. Amin. 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 Mari kita angkat tangan, kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, ku
Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkaulah Allah yang ajaib. Haleluya, sudah bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Di dalam setiap detik, di dalam setiap waktu kehidupan kami. Tangan-Mu memegang erat setiap kami. Maka Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami rindukan Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami. Roh-Mu sendiri Tuhan menilik setiap hati dan jiwa kami. Sehingga benar-benar Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami.
Engkau kuduskan setiap kami, urapi setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Biarlah hanya firman urapan-Mu saja yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Dan biarlah firman urapan itu saja yang mengubahkan setiap hati kami. Maka di dalam nama Yesus kami mengharik segala kuasa kegelapan yang mau mengajakkan setiap hati dan pikiran kami. Kami berkatakan di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami tundukkan roh hati dan jiwa kami di dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kau sendiri berbicara bagi setiap kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Hari ini kita merayakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Ini minggu pertama di bulan September. Dan kita menyaksikan di depan kita ada perjamuan kudus. Kita merayakan betapa besar kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Saudara bahagia menerima kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita mengingat kasih-Nya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Saudara, entah bagaimana keadaan hidupmu seminggu ini. Apakah engkau menghadapi hari-hari penuh sukacita? Itu karena kasih-Nya. Atau engkau mengalami hari-harimu penuh dengan kesulitan, penuh kesukaran, penuh kesusahan. Saudara, kasih Tuhan juga tersedia bagimu. Bahkan anaknya diberikan. Apalagi yang tidak akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Apa yang engkau perlukan sudah Dia sediakan. Mari sekali lagi kita ingat-ingat. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau sediakan bagi kami.
Bahkan sebelum kami mengenal Engkau, terlebih dulu Engkau menyediakan kasih-Mu. Engkau terlebih dulu mengorbankan diri untuk kami. Maka biarlah hati kami hari ini sungguh-sungguh limpah dengan syukur. Dan hati kami pun penuh dengan cinta akan Engkau Tuhan. Maka kami mau dengar isi hati-Mu. Supaya hidup kami yang Kau beri ini betul-betul menyenangkan hati-Mu. Tolong supaya pikiran kami dibentuk oleh firman-Mu. Beri kami hati yang lembut untuk kami mau taat. Dan kami percaya kami pasti berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kasih, doa, dan buah. Saudara kalau lihat slide di depan, gambar di depan, tentu ingat beberapa waktu lalu sudah pernah saya tampilkan gambarnya. Betul? Pasal yang akan kita kupas juga sudah pernah, Yohanes 15 ya. Cuman waktu itu hanya sebagian. Sekarang saya akan lanjutkan. Tentang kasih, doa, dan buah. Nah. Kok nggak bisa? Oke. Iya. Semua mau berbuah kan ya? Semua di sini nggak ada yang mau jadi ranting yang hanya punya daun nggak punya buah kan? Semua mau berbuah. Dan kita ingat dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata apa? Kok nggak mau ya? Itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan Yesus mau kita berbuah. Maka kita ingat dari yang dulu saya sampaikan, ada 2 poin penting. Kita ingat dulu sebelum kita lanjutkan. Tolong diklik. Kayaknya ini enggak bisa. Oke, yang pertama, berbuah adalah apa saudara? Keharusan. Bukan suka-suka kita, bukan serelanya kita, bukan. Berbuah itu apa? Sepakat? Oke. Lalu syaratnya supaya kita berbuah harus ada yang saya sebut waktu itu saling tinggal. Kenapa saling tinggal? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Kalau itu terjadi, kita sepakat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan Yesus, kita lakukan firman-Nya, kita pasti berbuah. Oke, sampai sini sepakat ya. Dan sekarang saya ingin menegaskan satu hal. Dalam konteks Yohanes 15 ini, ya silakan lanjut. Iya. Berbuah itu ya dalam Yohanes 15 yang dimaksud adalah kita berbuah menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Kita bersaksi menghasilkan murid-murid bagi Tuhan. Ini konteksnya Yohanes 15. Seringkali kita mau memahami buah itu sebatas karakter yang baik. Kita biasanya suka merujuk pada yang disebut buah-buah roh ya.
ada kasih, sukacita, dan lain-lain. Karakter yang baik itu juga adalah buah, memang betul ya. Tetapi yang di dalam Yohanes 15, khusus Yohanes 15 ini bicara tentang jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan. Mengapa begitu? Kita lihat selanjutnya ya. Di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya harus pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Kalau dengar kata pergi, ingat ayat yang lain, Matius 28, ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Di sini dikatakan pergi dan hasilkan buah. Sama ya, konteksnya adalah kita pergi menjadikan murid. Lalu ayat 26 sampai 27 di akhir dari pasal 15 ditegaskan lagi. Ia, maksudnya Roh Kudus, akan bersaksi tentang aku. Titik, ada sambungannya. Kamu juga harus bersaksi. Ya. Jadi sampai sini jelas ya. Buah yang dimaksud di Yohanes 15 adalah kita menghasilkan orang-orang percaya baru. Menghasilkan murid-murid bagi Tuhan Yesus. Menghasilkan karakter yang baik itu perlu. Ya. Buah kesuksesan dalam hidup, itu juga boleh. Tuhan gak melarang, tapi kali ini kita fokus pada satu hal. Bagaimana kita menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sepakat ya? Nah, sekarang saya mau ngomong tentang kasih. Tinggal di dalam kasih. Ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10, lalu ayat 12. Ya. Seringkali kalau kita bicara tentang pokok anggur dan kita rantingnya atau carangnya, seringkali yang dibicarakan hanya sebatas sampai kita ini harus dekat dengan Tuhan. Rajin saat teduh, rajin baca firman Tuhan. Iya. Tapi kalau sampai situ masih kurang mandes ya, kurang mantap gitu. Karena Tuhan Yesus di sini juga berbicara tentang perintahnya yaitu mengasihi. Ya, kita baca ayat 9, 10, lalu 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus berbicara memang tentang melakukan perintahnya. Dan di sini diberikan satu perintah yang spesifik, yang jelas, yaitu mengasihi. Kalau kita mau berbuah, kita harus punya kasih. Ya. Kita perhatikan kalimat ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Oh, kok nggak bisa? Tolong diklik. Ya. Oke. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Lihat di sini saudara, kasih dari Bapa ada pada Tuhan Yesus dan kasih itu juga harus ada pada kita. Saudara lihat itu tanaman anggur. Bagaimana tanaman anggur itu bisa berbuah anggur? Mengapa tidak tiba-tiba menghasilkan buah yang namanya tomat? Mengapa tidak tiba-tiba menghasilkan buah yang namanya timun? Tanamannya mirip loh, sama-sama menjalar. Ya. Kenapa tidak tiba-tiba buahnya labu siam? Enggak bisa. Buahnya ya anggur. Karena dia pohon anggur. Bagaimana sifatnya bisa selalu begitu? Karena di dalam tanaman anggur itu ada sesuatu yang namanya apa? Coba diklik, ada apa di situ? Nah, ada DNA-nya. Anggur tidak mungkin tiba-tiba berbuah apel, karena DNA-nya adalah DNA buah anggur. Kasih itu seperti DNA, seperti gen. Sifat yang diturunkan, sifat yang diberikan dari Bapa ada dalam Tuhan Yesus dan juga ada di dalam kita. Kita satu DNA enggak dengan Tuhan Yesus? Kita satu DNA enggak dengan Bapa? Kalau satu, kalau sama, kita akan mengasihi. Kita harus belajar memiliki kasih dan mempraktekkan kasih kepada semua orang. Dunia ini butuh kasih, saudara. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kemarahan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian. Sudah terlalu banyak. Buktinya perang di mana-mana. Ya. Bahkan negara kita sendiri sempat akhir-akhir ini jadi rusuh. Banyak kemarahan di mana-mana. Dunia membutuhkan kasih. Kalau kita menampilkan kasih yang sama yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita sedang menampilkan kepada dunia, ini loh Tuhanku yang penuh kasih. Ini loh kasih yang nyata. Kasih jangan hanya di batin, dalam hati. Gak bisa, saudara. Kasih itu harus diwujudkan. Kasih itu harus ditunjukkan. Saya beberapa waktu lalu sudah menunjukkan ya, sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita harus baik, harus penuh kasih. Jaga ini, jangan sampai rusak, jangan sampai kita termutasi. DNA-nya berubah, jangan sampai. Ya. Saya pernah mendengar ada teman di sebuah gereja, saya enggak tahu gerejanya apa dan semoga sekarang sudah tidak begitu. Waktu itu teman saya bilang begini, aku kalau di gereja itu melayani jadi tukang parkir, bantu jemaat untuk parkir supaya teratur. Waktu ibadah semua bilang haleluya. Semua tersenyum. Waktu keluar, antri keluar dari parkiran karena banyak yang parkir,
jadi macet, maka yang terjadi adalah omelan di mana-mana. Aku sih, gak iso, aku disian. Waduh, kasih harus terwujud, saudara. Bukan hanya di sini. Kita kalau di gereja biasa berkata, bernyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bener enggak? Kita biasa bernyanyi, kau sahabatku, kau apa? Bener ah. Coba noleh dulu. Diakui enggak? Itu saudaramu bukan? Lah iya, jangan sampai nyanyinya begitu, nanti di luar senggol bacok, waduh gawat. Ya, gak boleh. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi. Bahkan kepada orang lain di luar sana, entah siapapun itu. Di pasar, di kantor. Kita harus mengasihi loh. Itu yang pertama. Kita harus punya kasih. Lalu yang kedua, nah ini menyenangkan yang ini saudara. Orang biasanya suka ini. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Baca rame-rame ya. Semuanya senang soalnya ayat ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa? Loh gak yakin sih? Coba lagi. 1, 2, 3. Mintalah. Percaya saudara? Amin. Aminkan juga berikutnya ya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Bahwa kamu dan menunjukkan kamu adalah. Yang kedua diaminkan juga ya. Amin. Perhatikan di situ. Yang saya garis bawahi. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Kalau kita perhatikan ini. Setelah Tuhan Yesus bilang mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus menekankan yang penting itu supaya kita berbuah banyak. Artinya apa? Janjinya Tuhan Yesus bahwa kita minta dan pasti diberi itu dalam rangka menolong kita berbuah. Ya. Supaya kita bisa berbuah, kita diberi janji, diberi jaminan apa yang kau kehendaki, apa yang kau minta, supaya engkau berbuah, diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Bapa. Kita lihat lagi ayat 16. Ini juga pegangannya banyak orang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu. Perhatikan, Tuhan Yesus menetapkan saudara. Yang pertama apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Lalu yang kedua, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini dua hal yang berdampingan, melengkapi. Supaya kita itu bisa menghasilkan buah. Tuhan berikan janji. Apa yang kita minta, Tuhan berikan. Dalam rangka kita menghasilkan buah. Masalahnya sering kali kita suka memakai ayat ini sebagai ayat ajaib.
dalam nama Yesus. Kayak mantra gaib jadinya. Pokoknya doa diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasti dapat. Tuhan, aku minta besok mobil yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasti dapat. Loh, sik talah. Masa begitu? Ya, kalau kayak gitu nanti nama Yesus jadi kayak mantra. Bukan itu maksudnya. Sekarang gini, saya seumpama punya bos, ya, punya pimpinan. Lalu Pak Bos ini memberi saya tugas. Kerjakan proyek ini ya. Proyek ini harus jadi. Dalam waktu 1 minggu. Harus selesai. Segala yang diperlukan silakan minta, silakan bilang ke bendahara. Nanti uangnya dicairkan. Apa saja yang dibutuhkan. Enak ya? Saya tinggal ke bendahara minta atas nama bos. Ada surat perintahnya. Pasti diberi. Terus saya datang ke bendahara. Bu, tolong cairkan uang 50 juta ya. Buat apa? Loh ini perintah dari bos, saya boleh ambil uang. Iya, untuk keperluan apa? Saya mau belanja. Iya, belanja apa? Belanja kebutuhan rumah tangga. Loh, gimana itu? Nyambung enggak saudara? Enggak nyambung. Saya bukan berkata di sini bahwa kita enggak boleh minta kebutuhan rumah tangga ya. Kita butuh apa aja? Butuh kesehatan, butuh uang, butuh. Kalau kita minta, apakah Tuhan tidak akan memberkati kita? Tuhan memberkati kita. Tapi janji yang ini bukan soal itu saudara. Kalau soal itu ada janji yang lain. Ingat enggak Matius 6. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ada jalannya, sudah diberikan oleh Tuhan Yesus juga, jadi jangan khawatir. Tapi ayat ini jangan diartikan jadi kayak mantra gaib. Pokoknya minta dalam nama Yesus pasti dikasih apapun itu, bukan itu maksudnya saudara. Nanti salah kaprah. Oh iya, soalnya kalau kita salah kaprah, nanti doa kita enggak dikabulkan, kita ngomel. Ya, ada ayat yang berkata kan, kamu berdoa tapi tidak menerima karena kamu salah berdoa. Karena doamu hanya untuk memuaskan keinginan, memuaskan hawa nafsu. Nah, di sini yang dimaksud dalam nama Yesus. Artinya kita meminta di dalam kehendak Tuhan Yesus. Sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan Yesus. Yaitu supaya kita berbuah. Jadi jawaban doa itu adalah sarana supaya kita berbuah. Bukan sekedar pemuas keinginan. Ya. Kita perlu melihat hasrat hati kita itu apa sih? Karena doa itu kan ungkapan harapan kita toh. Nah, doa di sini dalam rangka menghasilkan buah. Doa minta, Tuhan tolong aku supaya aku bisa bersaksi, gimana caranya. Aku enggak pinter ngomong Tuhan,
Tolong aku. Ya, doa supaya keperluan kita untuk bersaksi terpenuhi. Kita pengen ketemu seseorang. Tuhan, orang ini kok cek angeli ditemoni. Orang ini susah sekali sih mau ditemui. Kok janjian gagal terus. Doa, Tuhan aku minta kesempatan. Supaya aku bisa berjumpa dengan orang ini. Supaya dia enggak kemana-mana. Loh. Kita sungguh-sungguh berdoa seperti itu, Tuhan pasti jawab. Tuhan, motorku enggak ada bensinnya. Aku mau mengunjungi temanku yang sakit. Duitnya belum ada Tuhan. Doa minta. Tuhan tolong aku, kasih aku duit supaya aku bisa pergi ke temanku yang sakit. Tuhan pasti jawab. Pasti ada jalannya. Doa minta penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus janji ketika kita bersaksi, ya, Roh Kudus meneguhkan. Jadi jawaban doa itu kalau diumpamakan dalam pohon anggur tadi, seumpama air. Air dan nutrisi dari tanah yang dialirkan ke ranting. Supaya ranting bisa berbuah. Tidak dialirkan ke ranting supaya ranting enak-enakan. Menikmati. Kalau kayak begitu, katanya Tuhan Yesus nanti dipotong. Rantingnya gemuk, tapi enggak berbuah. Ya. Nah, jadi yang jadi persoalan sekarang perlu kita periksa apa yang kita kehendaki. Mintalah apa yang kamu kehendaki. Apa yang saudara kehendaki? Kehendak kita sama dengan Tuhan Yesus enggak? Gitu. Ayo kita selaraskan keinginan kita. Aku mau bersaksi, aku mau berbuah. Nah, soal kata mau atau mau? Ya mau atau mau? Yang mana? Kalau yang digambar itu kira-kira yang mana? Duduk di pinggir sungai, leyeh-leyeh, rebahan sambil memimpikan ikan dibakar enak, perut lapar. Kalau dapat ikan enak ya, mau aku kalau dapat ikan. Dapat ikan enggak? Emang nunggu ikannya lompat keluar dari sungai, ke pangkuannya dia. Itu namanya mimpi di siang bolong. Kalau mau harusnya enggak seperti itu, kalau sungguh-sungguh mau. Kalau mau paling enggak kayak beginilah. Ada usaha yang dilakukan. Ya. Mancing kayak jala ikan atau kalau perlu ke pasar bawa uang, beli ikan. Dapat ikan pasti, ya kan? Nah, harus ada usaha. Ya. Banyak orang berkata, ya aku mau sih bersaksi, tapi ya kalau bisa. Enggak, kita harus usahakan saudara. Ingat ya, Yesus sudah memulai. Ingat ayat yang tadi saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi
sahabat-sahabatnya sudah dilakukan Tuhan Yesus terlebih dulu. Tuhan Yesus sudah memulai. Maka itu kita rayakan hari ini. Pengorbanan Kristus. Ayo kita juga sepakat dengan Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi, aku mau bersaksi supaya aku berbuah. Mari kita renungkan firman Tuhan. Sungguhkah kita mau dipakai Tuhan jadi saluran kasih-Nya? Maukah kita dipakai Tuhan jadi saksinya memberitakan Injil? Jangan biarkan hidup kita terlewat begitu saja sebagai orang Kristen tanpa kita berbuah, saudara. Mari sekali lagi kita ingat kasih-Nya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Yohanes Haryono. Ya, katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Mari kita berdoa. Berdoa dulu. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan telah mengundang kami. Boleh duduk semeja dengan Tuhan. Menikmati perjamuan yang kudus. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kuduskan kami. Kuduskan roti dan anggur ini. Kuduskanlah kami.
yang melayani dan yang dilayani. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari minta tolong. Tolong dibagi dulu. Dibagi dulu. Betul. Sungguh kasihnya besar. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia makan perjamuan dengan para muridnya. Yang pertama, diambilnya roti, diucapnya syukur atasnya. Lalu dibagikannya kepada para murid. Sambil dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Lalu setelah makan, diambilnya cawan anggur. Dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah karena kamu. Seberapa banyak kamu memakan dan meminum ini, kamu memberitakan tentang kasihku kepada semua orang. Amin. Dari perjamuan ini memberitakan pada dunia bahwa saudara mengasihi Tuhan Yesus. Maka sekarang mari kita berdiri, menyiapkan roti kita. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan telah
tersalib buat kami. Sungguh Tuhan. Saudaraku, makanlah. Setelah makan, siapkan anggurmu. Ucapkan syukur. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Tuhan, terima kasih. Darah-Mu Yesus, sucikan dosaku. Kuduskan kami. Tuhan. Minumlah, saudaraku. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan persembahan kita. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Nanti saya minta Kak Sinta boleh berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Hanya Kau
Saudara bersyukur memiliki Tuhan Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Amin. Sungguh pada pagi hari ini kami pun rindu untuk berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bagi yang ada di tempat ini boleh bangkit berdiri di tempat masing-masing ataupun yang mengikuti di rumah juga boleh bangkit berdiri. Nanti saya minta Kak Elwi yang akan berdoa bagi yang berulang tahun. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami bersama-sama bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapa, terima kasih untuk 1 tahun yang Kau tambahkan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari yang baik Tuhan limpahkan buat mereka. Kami percaya Tuhan, pertolongan dan penyertaan-Mu selalu ada. Karena kami punya Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Bapa, Kau berkati saudara-saudara kami ini Bapa. Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biar Kau yang memberkati kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh Tuhan, Kau Allah yang hadir di dalam keluarga ini. Sehingga sungguh Tuhan, kasih-Mu nyata. Dan terima kasih Bapa, kami percaya hari-hari yang baik pun dialami oleh keluarga ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami ini Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah acara gereja pada hari Selasa. Kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama berdoa pada hari Selasa pada pukul 19.00 atau jam 7 malam di tempat ini. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah doa malam. Ingatkan kiri kanannya, yuk ditunggu Tuhan Yesus ya di tempat ini kita berdoa bersama-sama. Ayo. Ya. Dan yang kedua, pada hari Kamis ya sama pukul 19.00 kita akan bersama-sama mengkaji firman Tuhan ya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih memahami kebenaran firman Tuhan dan lebih lagi tinggal di dalam firman Tuhan seperti yang kita dengar hari ini ya. Pada hari Kamis jam 19.00 melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp, nanti bolehlah lapor kepada Kak Lidah untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp Bible Study. Dan pada hari Sabtu ya, kami mengundang para pemuda untuk bersama-sama mengikuti persekutuan pemuda di tempat ini pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Ya, mari para pemuda Tuhan bersama-sama merasakan dan menikmati hadirat Tuhan pada hari Sabtu. Dan tidak ketinggalan di hari Minggu, ya kita akan bersama-sama ibadah pada pukul 7.30 di tempat ini. Kita akan bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan di dalam Blessing Revival pada pukul 7.30 dan remaja, persekutuan remaja pada pukul 9.30 dan juga anak-anak sekolah minggu. Mari orang tua, bawa remaja dan anak-anak untuk lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dan yang spesial pada tanggal 20 September mungkin bisa ditayangkan Kak. Ya sudah tayang ya Bapak Ibu. Yang spesial pada hari Sabtu tanggal 20 September. Kita akan bersama-sama bersukacita bersama-sama dengan kedua adik kita terkasih.
Antonius Sudibyo dan Stefani Emmanuel. Ada di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Anton yang mana? Ya, Anton dan Stefani, inilah kedua adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita yang akan melangsungkan pernikahan kudus pada tanggal 20 September. Boleh duduk. Ya. Dan ibadah akan dilangsungkan pada pukul 17.00 ya. Jangan ada yang merasa tidak diundang, Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih. Undangan ini bagi Anda semua, benar Anton dan Fani, ya. Semua diundang, mari bersama-sama kita memberkati kedua adik-adik kita, anak-anak kita terkasih, untuk mereka boleh masuk di dalam bahtera rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pada pukul 18.00 kita akan bersama-sama menikmati jamuan resepsi bersama di tempat ini. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersamakan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami berdoa buat semua jemaat-Mu. Tolonglah mereka Tuhan. Cukupilah semua kebutuhan mereka. Demikian juga kami berdoa buat semua misionaris Tuhan, di mana saja, baik di Papua maupun di Amerika. Tuhan berkatilah mereka. Tolonglah mereka untuk mewartakan Injil Tuhan, mewartakan tentang kasih Tuhan kepada dunia. Kami juga berdoa untuk ERC Connection, di mana saja mereka berada. Tuhan berkati mereka, satu demi satu. Berkatilah mereka. Kasih-Mu menolong mereka lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sungguh, Tuhan Allah memberkati dan melindungi saudara. Sinar wajahnya menyinari kamu dan memberimu damai, kasih karunia. Sinar wajahnya diperhadapkan padamu dan memberimu anugerah dan damai sejahtera. Sungguh, berkat ini diberikan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada padamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan raising praises to your name. Praises to
hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.